kepala sekolah di SMP Negeri 2 Palopo dalam memenuhi tugas kami modul 31 itu tentang pengambilan keputusan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, dan saya ditemani oleh rekan calon guru penggerak dari SMP Negeri 3 Palopo. Yang pertama dengan Ibu Nismawati SPD, kemudian Ibu Ardia SPD, dan saya sendiri Bu Kurnia Kadir. Dan untuk selanjutnya saya persilakan rekan saya Ibu Nismawati untuk terlebih dahulu memberikan pertanyaan. Silakan. Terima kasih Tani. Pertanyaan saya pertama, selama ini bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus dalam bentuk dilema etika dan rujukan moral? Saya sebagai pimpinan sekolah kepala ini, saya sebagai manajerial, sebagai seorang manajerial, semua itu memutuskan mengambil keputusan mengambil kebijakan yang dampak atau manfaatnya itu bagi institusi yang terkait dengan Indonesia tadi, bahwa cara saya untuk melakukan identifikasi yang mana itu etika moral, yang mana itu etika moral, saya harus tahu. Saya sebagai pemimpin harus tahu apa itu etika moral, apa itu rujukan moral. Ya. Nah, kalau etika moral kan ini pasti sama-sama baik. Ya. Jadi keputusan ini keputusan yang sama-sama baik. Tidak ada yang bertentangan. Jadi disinilah diuji kita, ya, kepekaan kita, ya, analisis kita dalam memutuskan sesuatu yang baik-baik ini. Kemudian rujukan moral. Ini kayak bertentangan, ya, benar lawan salah ini, ya. Memang kita harus bisa paham rujukan itu kan tanda petik, ya. Biasa konotasinya negatif, ya. Jadi memang ada. Nah, untuk melakukan identifikasi antara kedua teknik pengambilan keputusan itu, ya, atau kasus itu, yang pertama saya lakukan itu adalah identifikasi kasus apa itu. Apakah itu kasus guru dengan guru, siswa dengan siswa, atau ada keterlibatan orang tua, keterlibatan orang luar, dan lain sebagainya. Saya harus identifikasi itu. Jenis kasusnya apa? Ya, apakah dari termasuk etika moral atau rujukan moral? Apa? Ya, dilema etika atau rujukan moral. Yang kedua, yang saya lakukan adalah siapa-siapa yang terlibat di dalamnya. Dalam permasalahan tersebut, saya sudah identifikasi. Kemudian saya bisa melakukan pengambilan keputusan. Nah, kemudian yang ketiga yang saya lakukan adalah mendengar dari semua pihak yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Saya harus mendengar dong. Saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri atau keputusan sepihak. Saya harus mendengar semua. Dan langkah terakhir yang saya mengumpulkan fakta-fakta apa yang sebenarnya terjadi di kasus ini. Kemudian itu langkah konkret yang akan saya lakukan jika saya diperhadapkan seperti itu. Ya Bu, pernahkah Ibu, kita berbicara tentang kasus dilema etika, pernahkah terjadi artinya kan benar lawan benar. Nah, yang merasa pihak yang benar tetapi dia merasa kurang dengan keputusan ini, pernahkah orang ini dia melapor, dia bawa ke media massa, wartawan, dipublikasikan, dan bagaimana tanggapan Ibu seandainya itu terjadi? Alhamdulillah sejauh ini belum pernah terjadi, ya. Jadi karena belum pernah terjadi, saya susah untuk menjawabnya. Tetapi saya berandai-andai, ya, tidak berandai-andai. Jika, ya, hal itu terjadi, ya, misalnya ada salah seorang teman yang mempublikasikan keputusan atau kebijakan yang saya ambil, ya mungkin
langkah yang saya ambil, saya harus melakukan klarifikasi juga di media sosial, ya, supaya berimbang. Ya, saya tidak akan mengklarifikasi langsung ke personnya karena dia sudah blow up ke media sosial. Jadi saya harus juga ke media sosial supaya berimbang. Seperti itu. Ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama apabila ada dua kepentingan yang sama-sama benar? Tadi kan Ibu sudah tahu bisa membedakan dilema etika dengan rujukan moral. Bagaimana kalau sama-sama keduanya ini masuk dalam dilema etika benar dua-duanya? Bagaimana memutuskan hal tersebut? Yang pasti ada 3 tahapan. Ya. Yang pertama itu supaya efektif ya, karena yang pasti itu yang pertama itu saya harus aturan yang saya harus buat. Kemudian apakah keputusan ini mudaratnya lebih banyak atau manfaatnya untuk kepentingan orang banyak dan lembaga. Yang terakhir manfaat. Jadi ada 3. Kalau selama ini Bu, kira-kira dalam 3 prinsip yang kita ketahui ada prinsip akhir, Ya. kemudian ada rasa peduli dan Ya, juga aturan. aturan. Yang mana yang paling Ibu sering gunakan dalam menangani selama menjadi kepala sekolah? Itu tadi pasti peduli. Peduli. Peduli nomor 1. Kepekaan sosial. Karena kan tugas tanggung jawab saya sebagai manajer kepribadian dan kompetensi sosial. Kepribadian nomor 1. Manajer itu nomor terakhir. Kemudian kompetensi sosial. Jadi sebagai seorang pemimpin saya harus punya kepribadian yang baik dan kepekaan sosial yang tinggi. Jadi rasa kepedulian saya harus utamakan untuk mengambil sebuah keputusan. Kemudian yang kedua, yang terakhir, akhir. Itu saya pertama. Kalau saya. Selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Selama ini saya tidak punya jadwal. Semacam saya menentukan skala prioritas. Banyak kasus, semua banyak. Dan kasus yang ada di sekolah ini tidak mesti harus kepala sekolah yang selesaikan. Ya, bisa diselesaikan di wali kelas, bisa diselesaikan sama guru, bisa diselesaikan di wakasek. Kecuali yang urgent baru sampai di kepala sekolah. Jadi ada tahapannya penyelesaian. Jadi tidak ada jadwal bagi saya untuk penyelesaian. Tetapi urgent, prioritas saya harus ambil selesaikan. Ya, jadi tidak selamanya Ibu yang mengambil keputusan. Jadi ya itu tadi boleh melalui guru BK. Jadi untuk mempermudah pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika. Ya. Jadi selanjutnya Bu, setelah mengambil keputusan itu pembelajaran apa yang Ibu bisa petik dalam pengambilan keputusan dilema etika? Memang setelah saya hampir 4 tahun saya jadi kepala sekolah sebagai seorang manajer, sebagai seorang pengambil kebijakan keputusan, banyak hal yang saya dapatkan. Pertama yang saya dapatkan itu bahwa menghadapi masalah jangan ditinggalkan, harus dihadapi dan diselesaikan. Itu yang pertama. Ya, karena tidak diselesaikan berlaku lama. Kemudian yang kedua, dalam mengambil keputusan harus dipikirkan betul-betul, didiskusikan matang-matang apa dampak dan efek dari keputusan tersebut. Apakah dampaknya untuk kepentingan orang banyak, untuk lembaga, jangka panjang, ataukah manfaatnya atau resikonya kecil. Jadi harus dipikirkan, semua harus dipikirkan semua itu. Kemudian yang terakhir, yang paling penting yang saya mau sharing sama teman-teman yang praktik, karena saya yakin dan percaya bahwa teman-teman CGP ini adalah calon pemimpin. Ya, apakah itu
pemimpin pembelajar di sekolah ataupun menjadi pemimpin di sekolah di satu pendidikan nantinya ya. Jadi intinya bahwa jadi pemimpin harus punya kepekaan sosial yang tinggi. Kalau tidak punya kepekaan sosial yang tinggi, tinggal kita teman-teman itu. Jadi jangan selalu bahas aturan. Oke, kita berbicara aturan, tetapi kita harus sama-sama pahami bahwa aturan yang kita memang kita harus laksanakan. Itu sebagai bentuk tanggung jawab kita ya. Bahwa aturan memang kita harus, tetapi di samping itu kepedulian, kepribadian, sosialnya kita harus diuji juga pada saat kita jadi pemimpin. Karena banyak permasalahan yang timbul, bukan hanya dari guru-guru, bukan hanya dari siswa, orang tua siswa juga itu, bahkan lingkungan sekitar juga diuji kita. Ya. Jadi menjadi pemimpin, ya, itulah saya katakan tadi bahwa untuk memutuskan sebuah permasalahan, keputusan dibutuhkan jam terbang. Dibutuhkan jam terbang yang tinggi. Keputusan yang dihasilkan juga itu menandakan kita bahwa kita pemimpin yang bijak atau tidak. Di situ yakin dan percaya saya. Dan pemimpin yang bijak, pemimpin yang tangguh jika selalu menghadapi permasalahan. Seperti itu sharingnya. Ya? Iya. Nama yang disampaikan Ibu Kasih terakhir bahwa kekuatan kalian itu baru akan teruji apabila menghadapi tantangan. Iya. Memang begitu. Jadi Ibu Kurnia lebih tahu itu seperti apa tantangannya saya pada saat di SMP 2. Oh, luar biasa. Mulai dari saya penebangan pohon, luar biasa. Tetapi saya tidak pernah lari, saya hadapi bahwa pohon ini ditebang supaya area bermain anak-anak luas, dan itu akan diganti di pinggir-pinggir. Karena memang kita menjadi kuat, tangguh kalau masalah. Jadi saya bersyukur kalau selalu ada masalah. Tapi saya tidak mau bikin masalah. Jangan bikin masalah. Tetapi kalau masalah yang datang sama kita, saya bersyukur. Karena itu akan itu adalah proses pembelajaran pengalaman hidup yang terbesar. Dan saya tidak akan dapat di luar itu. Dan ini saya dapat di sekolah. Ya, seperti itu. Dan itu akan kalian rasakan. Ya. Ya, terima kasih Bu Ya. atas sering-seringnya pada Sama-sama. siang hari ini. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih Bu, dan semoga Ibu semakin sukses ke depan. Amin amin. Ya, saya berdoa juga semoga lancar-lancar pendidikannya dan dia akhirnya menjadi guru penggerak. Amin. Sama-sama. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sukses buat teman-teman. Kita ketemu di pendampingan tanggal 20 berapa ya?